ini. Hmm? Perhatikan gambar berikut. Ya, pernyataan yang benar. Kan pertama ini, panjang OB. Nah, OB berarti di sini kita bisa lihat segitiga. Ini dua segitiga ini sama ya. Dua segitiga ini sama. Nah, panjang OB berarti kita bisa bongkar segitiganya itu segitiga OBC. Segitiga OBC ya. Nah, oke, segitiga OBC. Di sini segitiga OBC itu kan OB-nya ini sisi terpanjang ya. Kemudian BC satu. Ya A gimana Pak? Kan tadi diketahui cuma ini doang nih. 60 sama 21. Nah, ini kombinasi sama materi trigonometri ya. Biar lebih cepat ya, sin 60 itu depan per miring. Depannya itu BCD, miringnya OB. Nah, berarti yang ditanya OB nih. Berarti kan sin 60 itu kan setengah akar 3 sama dengan 21 per OB. Nah, ini bisa kamu kali silang dulu. Akar 3 OB sama dengan 21 kali 2. 42. Tuh. Nah, maka OB-nya ini adalah 42 dibagi akar 3. Berarti kita rasionalkan 42 dibagi akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan 42 per 3 akar 3. Nah, 42 dibagi 3 kan 14. 14 akar 3. 14 akar 3 berarti berapa? Akar 3 1,7 di soalnya ya. 14 kali 1,7 23,8 untuk OB-nya. Untuk OB-nya ngerti gak? Atau ya, Acak mencari OB-nya. Hmm? Ataya aja ngerti gak? Caranya emang panjang banget ya, Pak. Nah, iya, karena Didi dimintai satu persatu ditanyanya ya. Ini kan boleh lebih dari satu ini kan. Nah, terus yang harus kita cari lagi setelah dapat 23,8, sekarang kita cari OC-nya dulu yang paling enak nih. Karena kalau udah dapat segitiga siku-siku di sini, kamu bisa mencari semua unsurnya dengan cara ini rumus trigonometri, sin kostan ya. Ini udah pakai sin. Sekarang kita pakai cos di sini. Cos 60 sami. Sami. Bisa nggak sih, Pak? Itu kan 90 ya, CB-nya. Mm-mm. Itu kan 90, kenapa? Pitagoras. Iya, bisa nggak sih? Bisa tapi panjang kan harus pakai kalkulator. Makanya kita manfaatin rumus ini supaya nggak terlalu panjang. Kalau Oh. kamu mau ini kan 23,8 kuadrat gitu kan. Dikurang 21 kuadrat kan. Panjang kan. Hmm. Tuh, kalau pakai cos kan cos 60 sami. Sanya OC, mi-nya OB. Cos 60 setengah, sampingnya OC, miringnya itu 23,8. Nah, dikali silang berarti satu. Tadi dapat 23,8 dari Nah ini, kos. kan dia kan awalnya kan 42 bagi artian. Oh ya. Kan kita nggak boleh pakai kalkulator nih ya. Berarti kan dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Maka jadinya 42 per 3 akar 3, akar 3, 3, akar 3. Hmm. 42 bagi 3, 14. 14 akar 3. Nah, akar 3-nya ini 1,7. Berarti 14 kali 1,7, 23,8. Gitu kan? Nah, dari sini dapat kita bisa mencari OC-nya dulu nih. OC-nya ya kan? OC-nya itu kan apa? Tadi kan udah dapat kan ya? Kamu pakai rumus cos, jadinya OC-nya ini adalah 2 kali OC. 2 OC sebenarnya 23,8. Maka OC 23,8 bagi 2, yaitu 11,9. Ini OC-nya dapat. Nah, terus yang bisa kita cari apa lagi? Keliling. Keliling OABC berarti tinggal kamu tambahin dari semuanya ini. Tambah ini, tambah ini, tambah ini kan. Artinya 2 kali 11,9 tambah 2 kali 21. 2. Kenapa pakai kos? Kenapa nggak pakai tan? Nah, kalau pakai yang kita carikan ini, boleh paketan boleh nggak Pak? Boleh. Nanti sama aja hasilnya. Ya, mau paketan juga nggak apa-apa karena kalau paket kenapa nggak paketan? Nanti munculnya akar dia. Meskipun hasil Akar 3 kan? akar tiga kan. Kan kalau 60 nggak ada akarnya kan lebih mudah kan. Setengah gitu.
Ngerti ya Taya? Ya, karena kebetulan ini udah didapatkan si sisi miringnya. Kalau paketan juga hasilnya akan sama aja nanti. Ya, kelilingnya tinggal kamu tambahin ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini ya. Jadinya adalah Oh ya, 65,8. ya, ya bisa sih ya, Pak. Bisa ya? Biar lebih gampang. Oh, itu Hmm. maksudnya diketahui akar 2 tambah 1,4 itu yang bagian mana ya sih? Kita milih sebenarnya, Ca. Kan Oh, di nilai trigonometri itu hanya ada akar 2 sama akar 3. Setengah akar 2 sin 45 sama sin 60 setengah akar 3. Ini pengecoh doang sebenarnya salah satunya. Akar 3 digunakan buat apa nih? Kan OB 14 akar 3. Akar 3-nya kamu ganti jadi 1,7 gitu. Gitu. Ngerti gak, Cak? Jadi ini sebagai opsional aja ini. oh ya, ya, ngerti ngerti. Oke, oke, Terus Pak. buat nyari OB-nya tuh pakai sin. OB-nya tadi ya pakai sin. Kalau misalnya OC-nya pakai kos. Paketan juga boleh. Tapi biar lebih gampang pakai kos aja. Hmm, Karena udah tahu OB-nya segimana. betul. Oke. Kan kasih OC ini kan saya itu samping kan. Samping per miring. Tuh, oke. Nah, Ya, Pak. kemudian itu apa lagi tuh? Luas layang-layang. Kelilingnya udah tahu kan? Nih, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oke, jadinya 65,8. Nah, habis itu apa, Pak? Luas layang-layang OABC. Yang kita tahu kan luas layang-layang itu kan hanya apa? D1 kali D2 setengah kali 1 D2. Nah, tapi di sini D1-nya belum ada, D2-nya juga belum ada. Jadi jangan pakai rumus itu. Luas layang-layangnya itu pakai rumus 2 kalinya luas segitiga. Karena layang-layang ini tersusun dari segitiga, dua segitiga yang sama. Ya, nah, habis itu luas segitiganya kan alas kali tinggi kan. Kalau dia siku-siku udah pasti ada alas kali tinggi langsung. Alasnya ini, tingginya ini. Kalau ini sisi miring. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas, alasnya itu 11,9, tingginya 21. Berarti setengah kali 11,9 kali 21. Ini sama dengan 124,95 cm. Nah, maka luas layang-layang 2 kalinya luas segitiga. 2 kali 124,95 sama dengan 249,9. Gitu. Paham ya? Aja, Ataya, Jahra, paham nggak? Yang C. Jahra, paham nggak, Ra? Baru nyambung Pak, Nomor lagi ya. dengerin. Oke, pahamin dulu deh. Nah, berarti udah dapat tuh luas layang-layangnya. Sama kan 249,9. Nah, sekarang kita cari panjang BD. Yang D dulu deh. Yang D itu panjang BD. Panjang BD mana sih, Pak? Nih, BD nih. BD ini kan ya. Nah, tadi luas layang-layang ini kan setengah kali D1 kali D2. D1-nya terserah yang mana aja. Yang penting D1 kali D2. OB kali AC. Berarti 249,9 setengah dikali OB. D1-nya, D2-nya adalah AC. Ini AC. Tadi kan OB-nya udah tahu kan 23,8 kan? Tuh. Nah, 249,9 dibagi 23,8 sama dengan 10,5. 10,5 sama dengan setengah AC. AC sama dengan kali silang 10,5 kali 2, 21. Maka AC sama dengan 21. Ini untuk cari AC-nya ya. Maka AD-nya berapa? Setengahnya dari AC. Nih. AD, kenapa kita harus cari AD? Ya, karena untuk mencari BD nanti. Nanti kan segitiganya itu segitiga ABD. AD itu setengahnya dari AC nih. Setengah dari AC, AC-nya kan 21. Berarti setengah A21 sama dengan 10,5 gitu. Paham ya? 10,5 ya. Maka ini luas segitiga ABD ya.
Ini 10,5, ini 21. Nah, artinya apa? 21 kuadrat dikurang 10,5 kuadrat. Ya, artinya apa nih, Pak? Bahwa 10,21 ini kan dua kalinya 10,5 ya. 21 ini dua kalinya dari 10,5. Daripada kita mengkuadratkan 21 kuadrat kan koma, banyak ya, 10,5 kuadrat, koma juga kan. Jadi kita buat secara singkat gini aja. Misalkan A-nya itu 10,5. Berarti 2A artinya 10,5 kali 2. Berarti kan kalau pakai Pitagoras sebenarnya kan apa di sini? 21 kuadrat dikurang 10,5 kuadrat kalau pakai Pitagoras nih. Tapi di sini 21-nya kita ganti dengan apa? 2A. 21 kita ganti dengan 2A nih. Supaya nggak usah panjang-panjang. 21 kita ganti 2A. 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 Berarti kan jadinya apa? 2A kuadrat dikurang dengan A kuadrat gitu. Ya. 2A kuadrat itu 4A kuadrat dikurang A kuadrat. Akar dari 3A kuadrat. Akar dari 3A kuadrat berarti apa? A kuadrat yang ada jadi A. Akar 3 tetap kan akar 3. Paham ya? Maka jadinya A-nya itu 10,5 tadi dikali akar 3 1,7. Itu 17,85. Bener nggak tuh? Beda. Salah kan? Yang bener kan 17,85 kan? Oke. Ada pertanyaan lu gak kira-kira nih? Untuk soal ini. Aja, Taya, Jahra. Oke. Ngerti ya? Iya. Jahra, ngerti gak? Ra? Aman gak? Ra? Pak. Aman ya? Oke, kita lihat sini. Bunga. Biasanya satuan waktunya itu, kan kalau misalnya bunga tunggal itu kan MN sebenarnya MO 1 tambah N kali P. N-nya ini periode waktunya, P-nya itu persentase, MN-nya ini adalah kalau bunga majemuk, MN, MO dikali 1 plus P pangkat N. Nah, kalau misalnya di soal ini, hmm, jika di soal tidak diketahui jenis bunganya. Jenis bunganya itu maksudnya apakah dia bunga tunggal atau bunga majemuk, maka dia dipastikan bunga tunggal. Ya, kalau nggak diketahui jenis bunga. Tapi kalau majemuk pasti diketahui dengan bunga majemuk sekian gitu. Oh, Ya, itu maksudnya B seberangan MO kali N kali P, mana tuh? terus MN Oh ini, seberangan O BO, tambah. ini. Nih, kan si apa bunga bunga kan bunga tunggal nih. Bunga tunggal itu rumusnya B sama dengan untuk mencari bunganya MO dikali N dikali P. Oh, Ya, itu buat cari bunga. bunganya doang. Kalau buat cari MN, buat cari modal akhir itu M MO. Oh, tambah B. Kalau Oh, ya udah diketahui, ya ini nih, ya kan MO tambah B kan. bedanya sama Kalau MN sama dengan MO 1 tambah NP oh tuh. ya, biasanya pakai rumusnya ini karena bunganya biasanya nggak diketahui. Oh, Kalau ini kan ketika bunganya sudah diketahui yang ini. oh ya, oke oke. Ya nggak? Hmm. Jadi sebenarnya untuk mencari bunga kan ibaratnya modal awal eh, untuk mencari modal akhir nih atau tabungan akhir kan bunga di awal ditambah bunga modal di awal ditambah bunganya kan ini secara umum nih. Modal di awal ditambah bunganya ini secara umum. Tuh. Oke. Terus kalau misalnya satuan waktunya, ini satuan waktu itu kan ada tahun 2 semester. 2 semester yang sering keluar. Terus satu
tahun berapa catur bulan? Catur itu berarti, kita bikin ini deh. Kalau satu catur bulan berapa bulan tuh? 4 ya, Pak. Oke, satu triwulan kan 3 bulan, tri. Pak, ada istilah-istilah yang lain nggak, Pak? Kayak Windu, windu enggak juga sih. Sebenarnya seputaran ini doang sih. Triwulan, catur bulan, ini 4 bulan. Kemudian satu semester 6 bulan. Ya, 6 bulan. Nah, 1 tahun berarti berapa triwulan? 1 tahun. 4 triwulan kan? 4. 4 triwulan. Kemudian 1 tahun berapa? 3 catur bulan. Biasanya kebelit-belit ininya nih, mengkonversi ininya. Apa nih? 3 triwulan. 1 tahun 2 semester. Oke. Tuh. Terus misalnya gini, jika diketahui hmm, presentase bunganya, presentase bunga, misalnya P% per tahun, dan ditanyanya hmm, bulan, kemudian atau triwulan, ya, atau catur bulan gitu kan, nih, atau semester. Udah. Nah, udah kan? Nah, kalau untuk bunga tunggal itu kan hanya dirubah si N-nya aja ya. Maka untuk bunga tunggal lebih simpel. Untuk bunga tunggal, dia kan apa? MN sama dengan MO tambah N kali P. Nah, N-nya ini harus dikonversi dulu nih. Konversi. Ya, misal gini. Misal bunganya itu adalah 10% per tahun. Ya nih. Mana? Oh, ini bunga tunggal. Kalau persen ditanyanya itu, ditanya modal akhir, modal akhir setelah 8 bulan. Nah, coba. Setelah 8 bulan konversi gimana berarti ini? Kalau misalnya 8 bulan. Eh, kok di- ditaruh 8/12 gitu ya, Pak? Nah, bener banget. 8. Berarti kan 8/12. N-nya ya. Terus kalau misalnya 12 setelah, itu karena 1 tahun apa ya, gimana, Pak? 1 tahun kan 12 bulan. Hmm. Kayaknya ini kita pentingin ini nih. Tuh. Pak, Hmm. guru saya tuh naruh rumus, tapi saya bingung aplikasinya gimana. Hmm. Dia sempat nulis rumus MN sama dengan MO tutup kurung 1 tambah I pangkat N dikali 1 kali P kali I. Itu gimana ya kira-kira? Oh, Aplikasiinnya. I-nya itu kan bunganya sebenarnya kan kayak P persentase kan. Ya. Nah, itu bunga apa tunggal atau majemuk tuh? Aja mau, Pak. Hmm, 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 hmm. MO sebenarnya sama aja kayak gini juga nih. Nih. Hmm. Berarti dia pecahan bunga majemuk. Dia pecahan. Ya, Kan? guru saya ngomongnya tuh kalau buat pecahan, tapi saya nggak ngerti masukinnya gimana. Kan tadi kan MO itu 1 plus P pangkat N. Sama kayak misalnya, ini kenapa bisa jadi kayak gini, si bunga tunggal, kan MN sama dengan tadi kan apa? MO MO tambah B kan, tutup sebagai kurung tunggal. 1. Oh iya, ya. Tunggal. MO ditambah B-nya itu kan tadi MO kali N kali P kan, bunganya doang kan, maka ini jadinya MO, karena sama-samanya MO buka kurung itu kan MO bagi MO 1,
ditambah MONP bagi MO. NP jadinya kan. Nah, ini terbentuklah rumus bunga tunggal yang ini. Ya. Ya. Nah, oke. Untuk ini kan untuk bunga tunggal tadi. Kemudian untuk bunga majemuk, hitung dulu deh. Berarti ini kan N-nya 8/12. Ya, terus kalau misalnya dalam 3 tahun berapa, Cak? Dalam 3 semester misalnya, Cak. 3 semester kan berarti 1 tahun 2 semester, berarti 2 dikali 3 gitu. Hmm? Berarti 6 semester. Ya, benar. Tahun. Berarti dia kan apanya bawahnya nih? Bawahnya berapa berarti nih? Kan kalau bulan kan bawahnya bulan. 1 tahun kan 12 bulan. Kalau ini 1 tahun 2 semester kan? Ya nggak? Berarti 3/12 gitu kan? 3 semester kan? 1 tahun kan 12 bulan nih. 1 tahun 12 bulan. Pokoknya acuannya per ini semua ya. Ada kan tadi 8 bulan, 8/12. 3 semester, berarti karena 1 tahun 2 semester, ininya per 2. Ya nanti tergantung apa yang ditanya. Gitu ya, apakah nanti dalam bulan atau misalnya dalam hmm, semesternya juga. Gitu. Nah, untuk bunga tunggal. Kalau bunga tunggal itu, kan tadi MN sama dengan MO 1 + P × N kan? Nah, ini dapatnya dari mana? Coba kita lihat ya. Hmm, berarti MO untuk memecahkan ini sebenarnya kan MO ditambah B kan awalnya kan. MO, B-nya ini berarti MO hmm, 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 kali ini M1 + P. MO-nya dikeluarin, N. Coba. Kalau udah ini kan sebenarnya kan 1 kali PI. Sebenarnya yang di rumus yang katanya kirim kan MN sama dengan MO 1 + I × N cukup sampai sini aja nih sebenarnya nih. Hmm. Iya, aku juga ngerjain soalnya cuma pakai rumus itu ya, tapi aku pengen tahu yang guru aku tulis itu gimana cara makainya, siapa tahu bisa lebih memudahkan gitu loh, Pak. 1 kali P × I kan sebenarnya P juga ya. Apa ini Apa saya salah tulis ya? Nggak tahu. Pokoknya kayak guru, kita guru tulis tuh saya nulisnya gitu deh, Pak. di papan tulis ada papan tulisnya. Enggak, aku nggak ada foto papan tulisnya, Pak. Biar, Pokoknya dia ngomong kalau misalnya ada pecahan gitu lah. nah mungkin kalau pecahan itu adanya yang kayak gini nih. Eh, mengkonversi persentase dari bunga ininya. Kan majemuk nih, majemuk. Mana tuh tadi tadi seperti ini. Oh ya, terus Pak kalau misalnya bunga majemuk kan angkanya ribet ya. Terus Hmm. kayak ada ngebagi-baginya ribet juga Tabel. kan. Ada kayak trik cepat buat ngebaginya gitu nggak sih Pak? Atau ngekali? Apa emang ya udah kerjain aja? Kerjaan aja sih sebenarnya karena dia itu ada tabel kayak begini kan biasanya kan. Kamu dikasihnya kan. Iya, terus karena kan harus ngebagi itu, Hmm. harus ngekali itu kan ribet ya. Hmm. Apalagi kalau misalnya angkanya nggak 100.000 atau 1 juta atau berapa, kan tuh susah. Hmm. Pandi sih biasanya kalau bikin soal ini kan soal olahraga Pandi nih. Dia tuh udah kalau ini biasanya ya dikalinya itu sama bilangan bilangan ratusan kan. Kalau dia kan udah tersedia nih. Contohnya kayak gini deh. Kan persen pangatnya kan. Kan 4,5% itu kan apa? 4,5/100.
dipangkatin 14. Jadi ininya ini udah ada di tabel kan. 1,045 pangkat 14 kan di sini kan. Tuh, segini hasilnya kan. Udah di tabel tuh. Dan biasanya kalau mengalikannya itu sama bilangan yang kelipatan 10 tuh, kayak 100. Mungkin di sini beda depannya aja kayak 2, 3, 4 ya. Biasanya kayak gitu ya. Ini kan kalau dikaliin tinggal geser komanya doang kan. Tuh, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Begitu. Soalnya kalau kita ngitung lagi, ngitung banyak-banyak lagi, malah lama dihitungnya. Apalagi kalau belakangnya itu sama. Kan biasanya kalau enak itu belakangnya itu udah kalau kali atau bagi, lihat aja angka belakangnya ya, kalau PG ya. Gitu. Harus kalau misalnya angkanya jelek emang harus dihitung manual sih. Kayak, soalnya kalau kayak gini nih, ini kan cuma geser koma doang nih. Ngerti gak atau ya jarak? Aca. Hmm? Paham ya? Paham sih, Pak. Iya. Oke, mantap. Bentuk rumusnya tadi udah aman ya. Nah, ini ya. Dan yang tadi Pak bilang konversinya cuma ini aja sih, seputaran ini. Kalau bunga tunggal sama bunga majemuk yang paling wah ribet tuh emang bunga majemuk. Dan biasanya presentasinya itu untuk si bunga majemuk itu yang sering keluar biasanya ada di 1,1 pangkat 2 kan 1,21 kan 1,1 pangkat 3 1,1 pangkat 3 berapa tuh? Oh, iya. Hmm. 1,1 pangkat 3 1,331 1,1 pangkat 4 1,1 pangkat 4 1,4641 dan seterusnya ya. Nah, contohnya gini kan biasanya tuh yang ditanya itu untuk bunga tunggal, tunggal maupun bunga majemuk, aku bunga tunggal lagi. Ini bunga majemuk, bunga majemuk. Nah, pertanyaannya seputaran apa sih Pak pertanyaannya ya? Nah, pertanyaannya ini seputaran pertama mencari MN-nya, kedua mencari MO-nya, modal awalnya. Yang ketiga, presentase. Yang berikutnya itu adalah tenggat waktunya atau T-nya. Tuh, kita lihat sini. Bentuk si bunga tunggal dulu deh. Nah, yang di RMS. nih. Bunga majemuk, majemuk sini. Nah, ini biasanya yang paling susah itu mencari untuk si bunga tunggal ya. Biasanya yang paling susah mencari T-nya, mencari periodenya. Ya, bukan susah sih, maksudnya agak lebih panjang. Ini bisa kita cariin kayak misalnya M-nya 2 juta. Modal awalnya 2 juta. Dengan suku bunga 3% per bulan. 3%. Ya. Jika uang Alma menjadi 2.720.000, berarti coret. Nolnya coret, coret. Jadi kan 272 bagi 200 nih. Ya. Berarti triknya kamu bagi aja 272 bagi 2 dulu kan 136. Karena tadi nolnya lupa 2, 1,36. 1,36 sama dengan 1 tambah 0,03 T. Ini tinggal kamu kurang. 1,36 dikurang 1, 0,36. 0,36 sama dengan 0,03 T. Ya, ini kalau kayak gini gampang nih. 36 bagi 3, 12. Untuk mencari lama menabung pada si bunga tunggal. Oke.
Paham ya? Latihan soal bunga majemuk. Coba tuh. Oh, ini yang tadi kamu kirimin kan ya? Nih, ini nih. Yang udah pada diisi nih. Nih, ya. Lanjut ya ini ya. Misalnya gini, ia menyimpan uang sebesar 100 juta MO-nya. MO 100 juta kan. Kemudian persentasenya itu adalah 1,25% per bulan. Besarnya tabungan Pak Mulyo setelah 6 bulan. Ini enak nih, bulan ketemu bulan. Jadi nggak usah konversi lagi. Nggak usah konversi lagi untuk mencari N-nya. 1,25% kan 0,0125. Nah, biasanya ini kalau di ulangan nih, kalau nggak boleh pakai kalkulator nih, disediakan tabel nih yang kayak gini. Ya, disediakan tabel. Sediakan tabelnya. Kayak yang tadi Pandi bikin ini nih. Bikin tabel ini nih, tuh. Ya, oke. Berarti sama dengan segini ya. 107,738. Kan kalau kayak ini kan harus ada tabel dan dikalikan dengan bilangan 100 juta, tinggal kamu apa geser komanya aja kan. Gitu. Ngerti ya untuk soal nomor satu? Atau ya? Atau yang ngerti ya nomor satu kira-kira? Ngerti sih, Pak. Ya, Jahra ngerti. Aku tuh cuman masih kayak Ngerti, Pak. masih agak nganggu-nganggunya kalau dikonversiin bulan ke tahun dan lain sebagainya gitu sih, Pak. Oh iya iya. Nih kayak gini nih. Bersemester. Oh iya ini konversi. Aca ngerti gak, Cak? Cak. Ini yang soal-soal Pak itu katanya juga kalau kita udah dapat N-nya tuh kita ngeliat dari kan nanti dikasih tabel tuh tabelnya tuh tinggal kayak ngeliat tapi lihat ke kanan ya sampai nemu angkanya. Gimana sih Pak saya nggak ngerti. Nih, tabelnya tuh disediain kayak gini, Cak. Nih, tuh. Enggak tapi katanya nanti kasih tabelnya bentar saya kirim. Yang kayak gini bukan nih. Tadi di sini. Oh, tabel yang banyak itu. Iya, yang banyak, Pak. Jadi nggak persoalan gitu loh. Jadi kayaknya bakal ada option apa Hmm. ada page-nya gitu khusus buat tabel gitu. Oh, berarti ntar bunganya seputaran ini aja gitu ya. Oke, Iya. kita lihat. Hmm. Tuh, itu. Jadi ini tuh udah satu plus sebenarnya ya. Ngerti gak, Cak? Tanya Jahra. Hmm? Ini sebenarnya udah satu plus. Ini tambah luang sama jemuknya itu. Dia udah satu plus P. Ya, dengan P-nya itu presentase kan. P-nya itu presentase. Paham ya? Ada kayak Jahra. Paham gak? Gimana Pak caranya Pak biar jadi apa itu Hmm? Biar jadi, nih, kan tadi nomor satu bunganya berapa? Nah, nomor satu nih, Andi ini dulu ya. Kan bunganya 1,25%. Iya, 1,25%. Gampang kok ini. 1,25%, Cak. Periodenya berapa N-nya? Acak. N-nya berapa, Cak? 6. 6 kan? Berarti kamu lihat 1,25% untuk presentasinya dan N-nya 6. Lihat tabel sini ya. N-nya 6, ya enggak? Presentasinya itu 1,25. Berarti berapa? 1,0774. Paham nggak? Aja paham nggak, Cak? Maka untuk si tadi, kan kita mencarinya apa? MN sama dengan MO 1 plus P.
P pangkat N kan. M nya 100 juta. 1 plus P pangkat N ya tadi kan 1 plus 1,25% kan. Pangkat 6, 100 juta dikali 1,0774 gitu. Nih 1 plus B pangkat N kan sama aja tuh. Ngerti gak Cak? Atau ya jarak? Oke ini kan udah langsung kan. 100 juta nolnya ada berapa? 8. 8 kali. Geser kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngerti? Baca, ngerti gak Cak? Yara, ngerti Yara? Iya ngerti Pak. Ataya ngerti? Ngerti? Ngerti ya? Nah, cara pakai tabelnya gitu ya. Jadi dia ini sebenarnya bukan tabel yang benar-benar P murni, tapi sudah ditambahin nih, ini ada keterangannya tuh. 1 plus persentase bunganya. Gitu, oke? Nah, terus apa lagi ya maksudnya yang biasa ditanyakan ya? Oke, konversi kita konversi lagi. Nah, oke. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Uang sudah 1 juta berarti ya mau 100 juta. Bunga majemuk sebesar 4% per semester. Nah, 4% per semester. Oke, kalau dari semester ke tahun, berarti N-nya dikali ya. Tuh. Tapi kalau dari tahun ke semester, ditanyanya semester, itu N-nya mesti dibagi. Mana di sini? Hmm. Kita note lagi ya. Karena tadi tuh ada soal kalau konversinya salah nanti caranya salah nanti. Hmm, 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 hmm. Dia P-nya itu kebalikannya. Mana tuh ya? Tahun ke bulan. Ini masih bunga tunggal. Bunga majemuknya tadi. 1 plus P. Harus jadi note juga nih. Jadi bunganya per semester ditanyanya tahun gitu kan. Maka N-nya harus dikali. Nih. Hmm, jika bunganya, jika di soal diketahui persentase bunganya ini hmm, per semester dan ditanya tahun, maka mencari N-nya harus dikali. Harus dikali. Ya, tuh kebalikannya tuh ya. Oke, paham ya? Tapi kalau kebalikannya gimana Pak? Jika di soal persentasenya itu per tahun dan ditanyanya per semester, harus dibagi. Ya nggak?
Nih, notnya nih. Oke, ini kita harus copy dulu. Hmm. Jika di soal diketahui presentasinya bunganya per tahun, ini cuman contohnya doang ya, per tahun dan dan ditanyanya bulan, ya kan, dan ditanyanya bulan, maka mencari N-nya itu harus dibagi. Oke. Paham nggak cara jarak ini? Itu harus dibagi ya. Nah, kayak gini tadi. Hmm. Ini bulan-bulan sama. Kalau kan tadi per semester yang ditanyanya itu per tahun, satuan lebih tingginya, maka harus dikali mencari N-nya. 2,5 kali dua, ya karena kan 1 tahun 2 semester, sebenarnya 5, maka N-nya 5. Paham ya? 1, berapa tadi ini? 4%. 4% dan N-nya 5. Jadi kamu harus bisa konversinya harus benar supaya apa? Mencari di tabelnya pun juga harus benar ya. Oke, 4% di sininya 5. Berarti kamu lihat 4% sama 5. Di sininya 4%, ininya 5. 5 mana? 5 sama 4%. Tarik aja 4% mana? Ini kan ya. Tuh. Maka tadi bunganya 1,04 jadinya segini. 1,2167. 1,2167. Oh iya. Berarti gampang nih mencirikannya. Dari tabel juga kamu langsung bisa ini. Langsung bisa mengerjakannya nih. Oke, kita lihat sini ya. Itu gimana Pak nih? Jadi dia tanpa dihitung juga dia bisa ternyata cahaya jarak. Nih, kita lihat ya. Kita potong dulu yang ini. Hmm, Gini, Cak. Cahaya jarak. Nih, kan MO-nya berapa tuh? Yang penting kamu bisa mengkonversi kan. Satuannya dulu kan. N-nya kan di per semester. Yang ditanyanya tahun. Berarti N-nya 1 tahun. 1 tahun itu berapa? 2 semester kan? Maka 2,5 dikali 2 sama dengan 5. N-nya 5 nih. Kemudian P-nya itu 4%. Berarti kita lihat di tabel yang ini. 4% sama 1,2167. N-nya 5. Udah langsung aja ketemu nih, nggak usah dihitung juga. Ngerti ya Ata ya? Jahara Aca. Lebih enak kayak gini tuh. Langsung lihat tabel. Tapi membaca tabelnya harus benar. Dari mana harus benar? N-nya juga harus benar juga kamu dapatkan. Katanya ngerti ya? Tinggal lihat tabel sih, Pak. Ngerti. Hah? Tinggal lihat tabel kan, Pak? Iya, kalau kayak kan tinggal lihat tabel kan, nggak usah dihitung kan? Iya. Tuh, karena di sini dia ngasih optionnya bagus. Kecuali kalau nggak ngasih option yang nggak bagus gitu kan. Ini kan 1,2167 kan. Tuh. Berarti kalau tipis-tipis aja misalnya gitu kan. Kalau ini kan tinggal lihat tabel doang nih. 1,2167. Tergantung ngasih optionnya. Kalau ngasih optionnya dikit-dikit gitu. Maksudnya dikit-dikit perbedaannya dikit gitu kan. Harus dihitung lagi gitu. Ya, Aca paham nggak, Cak? Aca. Jara paham nggak, Nak? Insya Allah Oh, paham, Pak. Eh,
Oke. Ya lanjut. Terus ini, ditanyanya ini adalah persentasenya. Ya nggak? Ini MO-nya segini. Setelah 4 tahun, tabungan Santi berarti kan M-nya 4 kan? Tuh. Ditanya itu suku bunga per tahun. Nah, enak nih, tahun sama tahun kan? Ya nggak jarak. 4862, nolnya coret ini. Tinggal 4862 bagi 4 kan? 4862 bagi 4 tuh hasilnya segini sebenarnya nih. 12155. Nah, 1,2155 pangkat seperempat, sedangkan 1 plus P pangkat 4. Nah, berarti kan di sini kamu nggak tahu persentasenya kan? Ini kan tinggal dipangatin seperempat. Artinya apa nih kalau kayak gini nih? 1,2155 pangkat seperempat. Oke, kalau kayak gini kan kamu nggak mungkin kalau nggak pakai kalkulator kan kamu nggak mungkin nemuin ini kan akar pangkat berapa yang hasilnya ini. Tuh. Berarti kita harus lihat nih yang n-nya 4, yang n-nya 4 nih dan hasilnya 1,2155. Nah, kita baca tabelnya ya. Yang n-nya 4 tapi hasilnya 1,2155. Nah, sekitaran sini kan. Tuh, 3% atau 5% tuh. Oh, 1,2155. Nih, N-nya 4. Nih, ya ini ya. Hmm, N-nya 4. Oh, kita pada warnanya. N-nya 4 dan hasilnya 1,2155. Segini kan tuh. Hmm. Nih, N-nya 4. Itu. Paham nggak tuh? Kaca taya jarak. N-nya 4 dan hasilnya 1,2155. Jadinya berapa tuh? 5% kan? Tuh. Nggak usah dihitung juga bisa tuh ya. 5% tadi yang ini. Jarang arti ya. Berapa tuh 5%? Jujur Pak, kadang saya masih kurang ngerti buat nyocokin sama tabelnya, tapi oke lah. Nih kayak gini lah. Kan dimintanya berapa Ra, tadi Ra? 1,2155 kan Ra? Iya, Nah, 1,2155 kemudian N-nya 4, ya, N-nya 4 nih, dan 1,2155, dia ada di mana Pak? Warnanya beda deh. Nah, ini sama 4, ya nggak Ra? iya. Berarti ini kan Ra? Tuh. Di sini berarti berapa persen? 5%. Tuh, cocok kan di sini kan 5% kan? Berarti nanti pas ulangan dikasih kali ya tabel. Iya dikasih kata siapa kayak. Oh, oke. Jadi tanpa kalkulator pun kamu bisa cepet nih, asalkan benar membaca tabelnya gitu. Benar membaca tabel dan mencari N-nya juga harus benar gitu. Terkadang kalau di sini kan dikonversi N-nya tuh ya, kayak 5 semester gitu kan. Nah, kemudian ini dikonversinya gimana Pak? Ini MO-nya 10 juta. Sistem muka majemuknya 2% setiap triwulan. Nah, tadi kan 1 tahun 4 triwulan kan? MN-nya 11, 7117.
MO-nya 10 juta, 1 plus 0,02 pangkat N. Coret nolnya 3, berarti, nah dari sini aja kamu nggak usah ngitung sebenarnya ya. 11.7177 bagi 10.000 kan tinggal komanya geser kan 4 kali. Itu 2, 3, 4. 1,1717. Nah, 1,177 bacanya gimana Pak? 1,177 dan hasilnya 1,1717 dan persentasenya itu adalah 2. Lihat, persentasenya 2 dan hasilnya 1,177. Di mana tuh? Nih, warnanya beda deh. Ini hijau. Nah, ini dia dapat. Cara baca tabelnya tuh. Ya nggak, katanya jarak. Kan? Iya, Pak. Nah, ini kalau kita crop di sini, dapat ya. Karena kan di sini kita sekarang mencari kebalikannya nih. Ya. Hmm. Hmm. Di situ dia kita cari apa? Yang kita cari itu adalah 1,177 ya, dan 2%. Berapa N-nya? N-nya kan 8 kan? Suge isi 8. Tuh. Berarti kan 1, langsung aja 8 kan N-nya kan? N-nya 8 tahun gitu aja. N-nya 8 triwulan gitu kan. 8 triwulan berapa tahun? 8 bagi 2, 2 tahun. Itu untuk yang keempat. Oke. Nah, untuk yang ini sama juga. Gimana tuh? Jenis tabungan 2% per triwulan. Berarti kan P-nya 2% sama dengan 0,02. Jika setelah 2,5 tahun, artinya 2,5 kali 4, 10 triwulan. Ya nggak? Tabungannya menjadi 24.380, maka besar tabungan awal. Nah, ini harus dihitung ya ini namanya. Berarti 24.380 dan N-nya 2%, P-nya 2%, N-nya itu 10. 2% sama 10, 2% sama 10 di mana? Nah, ini dia. 2% sama 10 di sini. Tuh, berarti ini. Hmm, tuh. Jadi ini tadi 24.380, 24.380, 1219. Nah, udah 20 juta jadi kan. Paham nggak? Baca tanya jarak untuk tunggal-tunggal kira-kira. Sama gemuk. Baik-baik. Ya, kan bunganya itu kan tadi simpel ya, M kali berapa persen kali T, atau enggak kali T-nya ini digantikan juga bisa. Nih, 1 tahun 7 bulan. Berarti 1 tahun 7 bulan, 12 tambah 7, 19 bulan. Dengan modal awalnya 2.500.000, maka 2.500.000 dikali persentasenya kan tadi berapa? 3. 3% per catur bulan. Maka tadi 1 tahun itu kan 19 bulan, berarti 19/4. 19/4.
Ya, karena kan di sininya bulan kan. Karena tinggal dicoret aja, jadinya 356,250 untuk mencari bunganya. Itu, oke. Nah, tadi juga ada tuh, selain rumus ini, biasanya pakai rumus yang SN aritmatika. Di soal ini ada nih, SN aritmatika. Yang mana, Pak? Hmm, ya, tuh. Rani menabung setiap awal bulan. Pada bulan pertama, ia menabung 10.000. Setiap bulan berikutnya selalu bertambah 2.000 dari bulan sebelumnya. Berarti kan pertambahannya itu konstan nih. Karena pertambahannya konstan atau perbedaannya konstan, dia menggunakan rumus barisan aritmatika. Di mana kalau barisan aritmatika itu kan bunganya selalu konstan kan perbedaannya kan, bedanya ya. Tuh, konstan. B-nya itu 20.000 kan ya. Maaf Pak, tadi kakak saya, maaf ya Pak. Oh, aman-aman. Aca ngerti gak, Cak? Ngerti Pak, ngerti Pak, insya Allah. Maaf Ya. Pak. Nah, ini kan dia menggunakan, kita tulis lagi rumusnya nih. Kalau seandainya dia, jika tidak ada presentase, nih kita muncul rumus lagi di sini. Jika tidak ada presentase bunga, tetapi jumlah angsuran selalu bedanya sama dari periode sebelumnya, maka gunakan rumus jumlah deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Nah, ini. Gunakan rumus ini. Ya, oke. Kira-kira yang mana lagi tuh? Aca, Taya, Jahra. Hmm. Nah, ini coba jumlah tabungan ongkos selama 18 bulan. Persentasenya per tahun. Coba nih kita hitung tanpa kalkulator ya. Ini kan MO-nya nih. Ini yang di soal kisi-kisi kamu nih. Ini MO, ini P persennya per tahun. Ini 8%. Ini berarti N-nya itu adalah, kan di sini diminta bulan. Jadi 18 per 12. Setelah 8 bulan kan. Sama dengan berapa? 18 per 12 itu bagi 6, 3 per 2. Maka MN-nya itu MO 1 plus N kali P. MO-nya itu 4 juta. 3 per 2 kali P. P-nya berapa? 8% kan? 8 per 100. 4 juta dikali, nih, 8 bagi 2, 4. 3 kali 4, 12. 1 tambah 12 per 100. Kita 1 tambah 0,12. 1,12. Ya udah 1,12 dikali 4 aja. 8, 4, 4. 4, 4, 8 kan? Jadi yang ini. Itu simpel, simpel tuh gitu. Katanya ngerti ya? Hmm? Dan bakal
Ini P-nya berarti N-nya berapa? 15/12. Bagi 3, 5/4. Kalau bunganya doang kan gampang kan? MO dikali N dikali P. MO-nya 6 juta, N-nya itu 5/4, P-nya 15%, 15 per 100. Jadi kalau kamu hitung 6 juta, nolnya jangan diikutin semua, ntar jadi lama ngitungnya ya. Ini coret 1, ini 20. Kemudian 6 kali 15. Sudah tuh. Bagi 3, 5/4 kan. Coba ini bagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Kemudian 3 kali 15, 45/40. Terus lagi kan itu kan ya. 35, 3 kali 15, 45. Per 40 dalam juta. Oh, tunggu dulu. 15 sama 20 kan bisa. Sama-sama dibagi 5. Terus bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. 3 kali 3, 9. 2 kali 4, 8. 9/8 jadinya ya. Dan bagi 8, 1. 8, 8. 8, 1,0. 1,125. 125. Nah, ini dia nih. Ya, itu Ataya. Jadi nggak terlalu banyak kan hitungnya Ataya. Yara, Aca. Hmm. Oke. Ini koordinatnya itu 10. Masing-masing 10, 10. Ya, berarti ini kan 10,0 kan. Ini kurang nih berkoordinat berapa ya? Berarti ini eh, masing-masing 2 satuan jari-jarinya. Oke, langsung aja nih rumus cepetnya ya. Guling segitiganya ditambah busur lingkarannya. Keliling busur lingkaran. Busur lingkaran yang mana Pak nih? 2, 3. Ya, nah ini langsung aja. Ini Kenapa bisa 10 koordinatnya, Pak? harus ini kurang soalnya nih Ata ya. Dia ada ini ada kayak ininya. Kemarin tuh ada kok siapa yang ngirim soal ini juga di sininya 10,0 harus ada tuh. Oh, Pada titik berkoordinat kan nggak ada kan? Wah, inget nih 10,0 di sini. Tuh. Jadi panjang masing-masing kalinya 10. 10, nih 10, nih 10. Tuh. Terus kalau misalnya busur lingkaran itu kan awalnya gini ya, kalau panjang busur itu adalah sudut pusat per 360 dikali 2 PR dikali lingkaran kan. Nah, sudut pusatnya karena dia berbentuk segitiga, untuk mencari sudut pusatnya di sini gimana Pak? Sudut pusat sama dengan 360 dibagi banyak bolanya, banyak bolanya. Kan banyak bolanya 3, 360 bagi 3, terus 20-an. Oke, berarti untuk 3 panjang busur
Artinya apa? 3 dikali ini, ya nggak tuh? 2001 kan berapa? 120 kan ini kalau penjabarannya ya, untuk mencari ini. Berarti kan 3 dikali 120 per 360 kali 2 PR. Ya nggak? Ini kan coret 1 dan 3. Nah, 3-nya juga dicoret kan ini kan? Ujung-ujungnya apa? 2 PR juga kan? Ya nggak? Ujung-ujungnya 2 PR juga kan? Segitiga tadi berapa? 10 kali 3, kali 3. Keling busur 2 PR. Nah, tadi penjabarannya gini kan? 10 kali 3, 30. 2 PR 2 kali Pi kali R-nya 2. 30 tambah 4 Pi. Ngerti katanya?